Bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat di Kau-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Kedua, ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ketiga, apabila nanti Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang kurindukan, melihat di Kau Tuhanku akbar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Terpuji nama Engkau ya Tuhan, yang telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu yang dikuduskan dan diberkati untuk dipakai oleh-Mu jadi pekerjaan yang besar untuk kemuliaan-Mu Tuhan, untuk mencapai semua tujuan yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur, kami beribadah kepada Engkau. Tuhan, kami hanyalah orang berdosa Tuhan, tapi kami boleh dilayakkan Engkau Tuhan, itu adalah karena anugerah dan kasih sayang-Mu. Terpuji nama Engkau ya Bapa, berkatilah ibadah kami hari ini Tuhan, dari awal permulaan hingga akhirnya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali dengan hormat. Saat ini kita akan memasuki pembacaan bersaut-sautan yang terambil di buku nyanyian kita nomor 10. Bacaan bersaut-sautan nomor 10, mari kita berbaca secara bersaut-sautan. Nomor 10, halaman 701. Nomor 10, halaman 701 bagian belakang. Judulnya adalah Kemurahan Allah. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak-anak-Mu menebus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosa-dosaku. Luka-lukaku membawa busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degup-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu, ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku, jangan jauh daripadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, dan pada saat ini kita kembali akan memuji Tuhan. Kita melihat buku nyanyian kita nomor 44. Tuhanku yang ajaib, my wonderful Lord. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mengasihi kita dan yang melakukan mujizatnya dalam hidup kita sehari-hari. Nomor 44, Tuhanku yang ajaib. Hatiku ada damai yang tak terhingga, sukacita dari Tuhanku. Kusahkan hatiku dengan seutuhnya bagi Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di surga memuji Engkau, Kau penebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Kedua, kusahkan jiwaku tuh dikuasai-Mu, supaya ku sempurna. Kehendak Tuhanku yang jadi atasku, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau, Kaulah nebusku, ku mau bersujud. Kaulah Tuhanku yang ajaib. Nomor 44 ayat ketiga. Kusahkan talenta
aku di hadapan-Mu, supaya memperkenankan-Mu. Seluruh milikku ku serahkan padamu, bagi Tuhanku yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau, Kau penebusku, ku mau bersujud, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Ayat keempat, Kaulah yang terindah dari semuanya, Kaulah firman yang maha kuasa. Seluruhnya Kau yang patut dimuliakan, Kaulah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Malaikat di sorga memuji Engkau, Kau penebusku, ku mau bersujud, Kaulah Tuhanku yang ajaib. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita yang terdapat di buku nyanyian nomor 692. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tetap berdiri, kita masuk doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Karena hari ini kami diperkenan Engkau membangunkan kami dengan tubuh yang sehat. Kami mengucap syukur untuk semua nyawa dan semua nafas yang Kau berikan pada kami untuk hidup sehari ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mendengar firman-Mu dan melakukan pekerjaan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua yang sudah hadir Tuhan. Tujukan mata hati kami semua tertuju kepada Engkau. Bapa, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Hari ini kami boleh berkumpul dengan teman-teman di tempat ini yang adalah anugerah-Mu. Kami berdoa teman-teman yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Satu persatu Tuhan, jamah mereka Tuhan. Yang sakit jasmani Tuhan, Engkau sembuhkan mereka, tilik mereka dimanapun mereka berada. Bangunkan mereka kembali Tuhan, untuk mereka boleh mengarahkan hati mereka, pikiran mereka kepadamu. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa biarlah Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ruangan kebaktian ini, dan pakai kami semuanya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi Engkau Tuhan. Berkati kami semua ada di sini ya Tuhan. Berkati teman-teman semua yang ada di sini semua untuk melayani Engkau Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama Engkau dan meninggikan nama-Mu di antara seluruh bangsa. Terima kasih Tuhan, Engkau memakai kami Tuhan. Terpuji, terima kasih padamu Tuhan. Di antara semuanya Tuhan, Engkau masih mau Tuhan memakai kami. Itu pun adalah anugerah-Mu ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Bapa untuk Saumiman, kami menyampaikan firman-Mu. Urapilah dia Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami semua, dan kami dengan mendapatkan berkat di dalamnya ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk COVID-19 yang belum selesai. Biarlah Tuhan memberikan belas kasihan pada seluruh dunia ini. Tuhan, terjadi bermacam-macam bencana di Florida dan di mana-mana pun juga Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan belas kasihan Tuhan. Engkau memberkati bangsa ini. Terjadi inflasi Tuhan di Amerika Tuhan. Pakailah Presiden Biden Tuhan. Berikanlah dia hati yang takut kepadamu. Menjalankan pemerintahan dengan wisdom. Dengan menjalankannya dengan kebenaran dan keadilan Tuhan. Dengarlah doa kami Bapa, berkatilah Indonesia dan
dan semua bangsa di seluruh dunia dan semua penduduk yang saat ini menyembah dan memuji Engkau. Kami ingin menutup doa ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada setiap kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persilakan duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman, kita akan menyanyikan lagu sekali lagi, nomor 344. Judulnya adalah Serahkan yang terbaik padanya. Give of your best to the master. Serahkanlah yang terbaik padanya. Dia lainnya adalah sebuah doa pujian kepada Tuhan. Dengan hati kita berdoa, kita bermuji Tuhan dengan hati kita, sehingga nyanyi ini juga boleh menjadi doa bagi kita semuanya. Serahkan yang terbaik padanya, sang masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, ya teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Ayat kedua 344. Serahkan yang terbaik padanya, jadikan dia rajamu. Segala hal dalam hidupmu, serahkan kepadanya. Anugerahnya akan diberikan pada yang rela memberi. Padanya melayanilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, amat besar kasih-Nya. Bagimu ya disalibkan, agar kau tak binasa. Meski mati tak bersungut, mencurahkan darahnya. Padanya serahkan hatimu, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Ulangi ayat pertama ya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Serahkan tubuh jiwa rohmu, setia berperang baginya. Yesus teladan yang indah, ya teguh dan tak gentar. Pada Tuhan mengabdilah, serahkan terbaik padanya. Serahkan yang terbaik padanya, tenaga masa mudamu. Lengkapkan senjata Injil, setia berperang baginya. Ini
dikatakan lengkapkanlah senjata Injil, setia berperang baginya. Saya serahkan kepada Pendeta Somiman Saud yang akan menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita senang sekali ya boleh berkumpul bersama-sama hari ini. Hari ini saya memberikan tema peperangan rohani. Ya, peperangan rohani. Saya mengajak kita membaca Alkitab di dalam Efesus pasal yang ke-6, dimulai dari ayat yang ke-10. Efesus pasal ke-6, ayat ke-10. Perlengkapan rohani. Saya bacakan untuk kita sekalian. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap itu, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan Injil rahasia, memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimana harusnya aku berbicara. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, terima kasih kepada-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik kepada setiap kami. Engkau memimpin kami hari demi hari, menjaga iman kerohanian kami, memelihara kesehatan kami, dan memberikan kesempatan kami beribadah pada hari ini. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, setiap hari kita menghadapi peperangan. Iblis itu sebenarnya sudah dikalahkan oleh Yesus. Tetapi dia tidak merasa puas. Sudah dikalahkan, tidak merasa puas. Kalah, tapi gak puas. Saudara, Indonesia sedang berduka saat ini karena ada 127 lebih orang yang tercatat mati gara-gara nonton sepak bola. Itu terjadi di Malang baru-baru ini. Pertandingan antara Persebaya melawan Arema Malang. Jadi diadakan di kota Malang dengan syarat supporter dari Surabaya tidak boleh nonton. Yang nonton itu supporter dari Malang saja. Mereka menonton. Tapi mungkin mujurnya bagi Surabaya, mereka menang. Penontonnya gak puas.
timbul mungkin ketidakpuasan, mau kejar pemainnya, mau dipukul barangkali atau bagaimana. Yang tercatat sampai kemarin 127 orang mati. Belum lagi ditambah orang yang luka-luka ringan maupun parah di rumah sakit. Dan dengan demikian dunia organisasi sepak bola bisa memberikan hukuman kepada Indonesia untuk 5 tahun gak boleh tanding bola. Jadi bayangkan mereka yang hidupnya di dalam bola, mereka bakal nganggur gitu, gak bisa tanding apa-apa. 5 tahun gara-gara ulah segelintir manusia ini yang tidak merasa puas. Saudara, iblis tidak merasa puas. Dia mau menghancurkan kita setiap saat. Itu disebut dengan peperangan rohani. Konkretnya begini, kalau hari ini saya mau ke gereja, tiba-tiba ada teman mengajak saya ke tempat lain, sehingga saya tidak datang ke gereja, itu saya sedang melawan peperangan rohani. Jadi peperangan rohani tidak kelihatan. Tapi kalau hatiku mau bertekad datang, maka saya akan kalahkan ajakan teman saya. Sehingga saya bisa datang ke sini untuk beribadah. Itu salah satu contoh yang paling konkret, peperangan rohani. Setiap saat, apalagi teman-teman dari San Jose, mereka mau datang, 1 jam lebih perjalanan, ngapain hanya lihat Pak Saud sama Bu Susan gitu ya. Ya. Tapi Tuhan membuatkan kekuatan hati kita. Saya datang bukan hanya melihat orang, saya datang mau beribadah, mendengar firman Tuhan. Sehingga kita melawan godaan iblis. Iblis bilang jangan capek. Tuhan katakan maju, peperangan rohani. Saudara yang saya kasih Tuhan, peperangan rohani itu menghadapi yang tidak kelihatan. Bahaya saudara. Kalau yang kelihatan kita bisa mengelak. Di depan ada penjahat, kita tahu ada penjahat, kita jangan lewat ke sana lah. Kita tahu kalau daerah itu serem, kita jangan ke sana. Kita tahu kalau daerah itu rawan, kita jangan ke sana. Di San Francisco ada daerah tertentu kalau kita parkir sudah dikasih tahu wanti-wanti, jangan letakkan barang berharga dalam mobil. Ingat dikatakan, jangan letakkan, itu akan memancing kejahatan. Jadi kita tentunya tidak mengundang yang jahat datang ya. Taruh kamera, taruh dompet, taruh tas. Bisa diambil, dipecahin kaca. Celakanya saudara, pernah terjadi tempat tisu yang dibawa dari Indonesia yang ada angsanya, itu harganya hanya Rp5.000. Gara-gara orang itu mau ngambil, dia pecahin kaca. 5.000 dia ambil, kita ganti kaca ratusan dolar gitu. Kan sangat tidak masuk akal. Itu bahaya peperangan yang biasa. Ada kelihatan musuhnya, bisa kita elak. Tapi kalau peperangan rohani, mengelaknya itu gak bisa dengan mata kepala. Harus dengan mata rohani, saudara. Itu sebabnya, saudara, maka dalam Alkitab dikatakan, pakailah perlengkapan senjata Allah. Bukan panah, bukan pistol, bukan tombak. Apa itu? Kita akan lihat, saudara, bersama-sama. Kalau kita perhatikan dari Efesus yang kita baca, dikatakan oleh Paulus, karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, penghulu-penghulu yang ada di dunia gelap, yaitu si iblis. Kita melawan roh-roh jahat di udara yang tidak kelihatan dengan mata kepala, di alam roh yang tidak kelihatan, yang menggoda kita setiap saat. Di dalam pekerjaan, memancing kita cepat emosi. Di dalam kita melakukan tugas, memancing kita supaya tidak sabar. Di dalam pegang keuangan, memancing kita untuk mengambil uang orang lain. Itu semuanya
merupakan peperangan rohani tadi. Saya orang Kristen, saya orang percaya. Ada orang sedang mau menyakiti aku. Bagaimana sikapku? Apakah aku harus balas? Atau aku harus bersabar? Aku menunggu? Atau aku harus mengalah? Dan sebagainya. Itu peperangan rohani yang terjadi. Maka yang pertama, pakailah Allah sebagai kekuatan kita. Itu yang pertama. Saudara, berharap pada Allah itu merupakan kekuatan yang sangat-sangat penting. Sebab hanya Allah yang berkuasa. Pada saat kita menolak iblis, iblis mungkin bisa menggoda kita. Saudara, iblis itu bukan hanya berani menggoda kita. Yesus saja digoda oleh iblis, saudara. Waktu Yesus berpuasa, iblis datang menggoda. Jadi, iblis saja berani menantang Yesus, menggoda Yesus. 3 kali berturut-turut dia menggoda Yesus. Dia mau kalau Yesus jatuh ke dalam tangan iblis juga. Jatuh ke dalam dosa. Tetapi Yesus kuat, saudara. Nah, saudara pikirkan ya, kalau Yesus saja bisa digoda oleh iblis, apalagi kita. Kita gak ada apa-apanya di hadapan iblis. Itu sebabnya kita punya backing. Kita punya orang kuat, istilahnya. Kita punya Allah. Allah kita sanggup dan pasti sanggup, pasti menang. Dia akan membela kita. Dia akan ibaratnya adalah maju di depan kita. Istilah orang sekarang adalah Allah akan pasang badan melawan iblis melalui kita, saudara. Nah, yang pertama itu kita bisa lihat, kita mengandalkan kekuatan Allah. Dengan mengandalkan kekuatan Allah, saudara, yang kedua, maka kita harus melihat hidup kita dengan hidup yang fokusnya kepada fokus rohani. Istilahnya adalah peperangan rohani, maka kita akan lihat sebagai fokus rohani. Musuh kita itu bukan manusia biasa. Musuh kita adalah iblis. Musuh kita adalah penguasa-penguasa. Musuh kita adalah penguasa-penguasa yang ada di alam. Alam maut lah dikatakan demikian. Yang maunya kita itu digoda terus menerus. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang saleh dan jujur seperti Ayub, dia juga menghadapi godaan-godaan, ujian-ujian seperti itu. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia orang yang kaya raya, tiba-tiba miskin. Orang yang sehat, tiba-tiba sakit. Orang yang kuat, tiba-tiba jadi lemah. Orang yang berpangkat, tiba-tiba menjadi tidak punya apa-apa. Jadi iblis mulai menggoda. Tapi kalau fokus kita tidak kepada hal-hal yang rohani, kita akan jatuh. Ayub fokusnya ke hal-hal rohani. Dia tidak katakan Allah yang memberi, sekarang Allah mengambil. Kalau fokusnya kepada manusiawi, aku akan tinggalkan Allah. Tapi dia fokusnya rohani. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Beda. Yang Ayub katakan berbeda. Terpujilah nama Tuhan. Kalau manusia kan tidak demikian, saudara. Kalau fokusnya ke manusia, manusia mengajarkan balas-balasan. Kalau engkau baik kepada saya, ya saya baik padamu. Tapi kalau engkau jahat pada saya juga bisa jahat padamu. Itu yang diajarkan oleh manusia. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan, Allah kita mengajarkan, kalau saya jahat padamu, kalau orang lain jahat padamu, kita tetap baik kepada orang tersebut. Terus setelah kita berfokus bersandar kepada Allah,
kemudian berfokus kepada hal-hal yang rohani. Maka hal yang ketiga adalah pikiran-pikiran kita itu tidak boleh penuh dengan kesombongan. Jangan kita pikir, saya ini orang Kristen, saya ini orang percaya, saya ini setiap hari membaca Alkitab, saya ini sudah dekat dengan Tuhan, maka saya tidak akan goyah, tidak akan takut. Enggak, saudara. Tetap saja iblis mau datang menggoda. Tetap saja kita menghadapi peperangan rohani. Yesus bukan dekat dengan Allah. Yesus anak Allah. Anak tunggal Allah. Iblis juga menggoda dia. Saudara, waktu Daud bilang, aku rindu diam di pelataran rumah Tuhan pagi, siang, dan malam. Itu Daud katakan, aku rindu diam di pelataran rumah Tuhan, baik pagi, siang, maupun malam. Apa yang terjadi, saudara? Apakah dia tetap kuat? Apakah dia tidak bisa digoda? Apakah dia tidak bisa jatuh? Alkitab mencatat, sejarah mencatat, Daud jatuh ke dalam dosa. Sejarah mencatat, Alkitab mencatat, Daud itu kalah, dia jatuh. Tapi yang bagusnya adalah dia bertobat kembali. Dia mau kembali kepada Tuhan. Dia boleh dikuatkan. Saudara kenal nggak sama Yusuf? Yusuf itu adalah anak Yakub. Dia itu bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Dan Alkitab mencatat ketika dia bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, maka pekerjaan yang dilakukan selalu apa, saudara? Berhasil. Itu yang dilakukan oleh Yusuf. Tapi apakah dia tidak mendapat godaan? Dia mendapat godaan. Saudara, Alkitab mencatat ketika dia bekerja di rumah Potifar, istri Potifar menggoda dia setiap hari. Istri Potifar mau menggoda pemuda ini. Tetapi pemuda ini, dia tidak katakan, aku ini loh anak Tuhan, aku hebat, rohaniku hebat, rohaniku kuat dan sebagainya, aku gak takut. Dia gak bilang begitu. Dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tidak merasa kuat. Tapi Alkitab mencatat, dia melarikan diri. Dia lari dari istri Potifar itu. Sampai bajunya mungkin terlepas gitu, ditarik itu. Dia lari. Dia tidak nekat maju. Dia tidak katakan maju terus pantang mundur, aku kuat, enggak. Tapi dia lari, saudara. Dan dia lari bukan berarti kalah. Tapi justru dia lari, maka dia menang. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ini hal yang ketiga, yaitu pikiran kita tidak boleh sombong. Tidak boleh katakan, aku ini orang Kristen lama. Aku ini sudah baca Alkitab berapa kali ulang-ulang. Aku ini berdoa setiap hari. Tapi iblis makin giat menggoda kita. Semakin kita aktif, semakin iblis menggoda kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin iblis mau hancurkan kita. Jadi kita mesti waspada. Peperangan rohani terjadi setiap hari. Selanjutnya saudara, tunjukkan bahwa kita taat. Tunjukkan bahwa kita dapat mengendalikan diri, saudara. Dalam menghadapi peperangan rohani, saudara, kita harus taat kepada Allah. Dan segala peperangan kita mesti patuh kepada perintah Allah. Saudara, seorang jenderal itu kalau apa yang dia perintahkan kepada anak buahnya harus ditaati, saudara. Kalau dia bilang pukul, maka anak buahnya harus pukul. Kalau dia bilang tembak, maka anak buahnya harus tembak, saudara. Makanya belakangan ada sidang
berulang-ulang pembunuhan terhadap seorang polisi karena seorang jenderal memerintahkan anak buahnya tembak gitu. Jadi anak buahnya tembak. Kalau nggak tembak berarti nanti dia yang nggak ditembak, saudara. Maka dia mau nggak mau lakukan perintah. Itu baru perintah seorang jenderal. Sekarang perintah dari Allah. Allah memperintahkan kepada kita, jangan lakukan ini. Tapi saudara, kita tidak lakukan manusia. Manusia itu terlalu menganggap remeh perintah Allah. Saya dan saudara harus jujur di hadapan Tuhan. Terlalu gampang kita menganggap remeh apa yang diperintahkan Allah. Allah katakan jangan, tapi kita lakukan. Allah katakan tidak boleh, tapi kita lakukan. Allah katakan kita harus taat, tapi kita tidak taat. Allah katakan kita harus setia, tapi kita tidak setia. Allah katakan kita harus rajin, kita tidak rajin. Allah katakan hormatilah hari Sabat, tapi kita tidak lakukan. Banyak sekali kita gagal dalam hal ini. Padahal itu semua adalah perintah-perintah dari Allah. Yang iblis selalu memantau. Iblis selalu memantau kita. Soalnya kalau iblis menggoda kita, kita sudah setir mobil, seharusnya ke 501 Cambridge bisa masuk ke mall, saudara. Ya, luar biasa. Iblis sudah mengatur kita ke sana gitu. Tapi kalau kita mau taat, mau patuh, 501 Cambridge tidak akan ganti jalur. GPS-nya tidak akan ganti. Tetap datang ke sini. Tepat waktu jam 2. Tidak telat dan sebagainya. Wah, luar biasa. Tuhan mengajarkan kita demikian. Saudara, Rasul Paulus memerintahkan kepada kaum beriman untuk menjadi kuat. Kaum beriman itu siapa? Kaum beriman itu adalah kita semuanya yang mengaku percaya kepada Tuhan. Ada banyak hal supaya jadi kuat, saudara. Kita harus pakai helm, ada ketopongnya menjaga pikiran kita. Ada senjata berikat pinggangkan kebenaran, ada firman Tuhan yang menjaga kita. Ada firman Tuhan yang menjaga kita, ada Tuhan menjaga kita dari si jahat. Kita perlu berdoa supaya Tuhan tetap memelihara kita. Dan selanjutnya saudara, kita perlu waspada. Poin yang penting adalah waspada. Apa arti waspada, saudara? Kalau tadi yang pertama, kita bersandar kepada Allah. Lalu kedua, kita fokus kepada pikiran-pikiran yang benar, pikiran Allah. Yang ketiga, kita tidak angkuh, tidak sombong. Maka selanjutnya kita perlu yang disebut dengan waspada. Apa itu waspada? Waspada adalah berhati-hati. Karena iblis itu memakai manusia, bahkan kadang teman kita, untuk menggoda kita. Jadi kita perlu hati-hati. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ketahuilah bahwa sebuah serangan bisa datang pada saat yang paling tidak kita duga. Kita harus waspada. Ada orang yang jatuh dalam dosa kadangkala bukan karena dia mau, saudara, tapi karena tidak terduga. Tiba-tiba terjadi. Tidak terduga, tiba-tiba terjadi. Akhirnya dia tidak kuat, tidak bisa menahan. Dia mau berbohong. Dia tidak rencana untuk berbohong. Tapi karena terpaksa, mau gak mau jadi bohong. Dia terduga, bohong. Nah itu artinya apa, saudara? Itu artinya hal itu mendadak. Maka perlu adanya waspada. Menjaga-jaga. Berjaga-jaga. Tetap
dalam keadaan waspada. Waspada itu artinya tetap melek matanya. Seperti orang yang jaga, tugas jaga malam. Mereka itu harus melek matanya, lihat. Matanya mungkin seperti senter, bisa lihat jauh, bisa lihat dekat. Dia perhatikan, dengar suara sedikit, dia sudah mulai curiga, ada apa itu? Mungkin kucing, mungkin orang, bisa jadi. Jadi dia perlu berjaga-jaga. Karena kalau dia tidak berjaga-jaga, dia bisa celaka, saudara. Karena pertempuran itu datang tanpa terduga. Menghadapi pertempuran dengan tidak terduga. Waktu serangan COVID-19, saudara, itu mendadak sekali kan. Tiba-tiba kita dengar berita orang antri di mall, di supermarket, di Costco, panjang sekali, banyak sekali orang. Semua pada takut, semua pengen antri juga, saudara. Karena ada berita nanti ditutup, nggak boleh beli apa-apa. Tiba-tiba itu namanya tisu habis, saudara. Kosong, saudara, nggak tahu, nggak bisa dimakan pada tisu itu, habis, saudara ya. Semua pada habis. Heran. Banyak kali duit orang Amerika. Nggak tahu negara lain ya. Semua diborong. Taruh di rumah bertumpuk-tumpuk, saudara. Itu namanya berjaga-jaga. Oke lah berjaga-jaga, tapi jaga-jaga yang rasional loh ya. Waspada yang rasional lah, masuk akal. Masa semua tisu-tisu diborong sampai habis dan nggak boleh kembalikan lagi itu. Itu dibawa pulang nggak boleh kembalikan loh itu. Dan penjual juga cerdik, kamu sudah pegang nggak boleh kembalikan lagi. Jadi aman, sudah jual nggak boleh kembali. Padahal peraturan Costco kan boleh kembali kan barangnya. Orang mau nonton sepak bola, dia beli TV besar sekali, bawa pulang, nonton selesai, kembalikan TV-nya. Itu terjadi berulang-ulang, saya dengar berita itu ya. Jadi dia nonton, beli yang paling besar, nonton di rumah mungkin sebesar gini, nonton di rumah enak kan. Belum 3 bulan, sebulan kembalikan masa. Uangnya juga balik total. Tapi ini tisu gak bisa kembalikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita waspada menghadapi kehidupan seperti kita merebut tisu, saudara, luar biasa. Kita harus belajar waspada seperti orang yang sedang antri merebut barang-barang. Setiap hari menghadapi iblis itu. Kita perlu kesungguhan hati waspada seperti itu. Ada hal-hal yang menggoda kita, yang bertentangan dengan firman Tuhan, cepat-cepat kita jauhkan. Itu waspada. Dan kita harus menang. Itu waspada. Karena kita punya senjata yang dapat melawan. Alkitab mencatat, mari kita perhatikan Alkitab kita. Di Efesus pasal 6. Ayat 14. Kita lihat senjatanya. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasut kerelaan, memberitakan Injil. Artinya apa? Bukan dengan bersungut-sungut. Dalam segala keadaan pergunakan perisai iman. Menghadapi peperangan rohani harus dengan kerelaan, harus dengan perisai iman, datang kepada Tuhan, bukan ada motivasi yang lain, tapi dengan perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Tidak cukup, saudara. Kita mencatat ayat 17, dan terimalah ketopong keselamatan, ada helmnya, dan pedang roh. Bawa pedang, saudara, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah itu merupakan penopang kita dan pembela kebenaran. Itu firman Allah. Kita gak pakai senjata. Tidak dikatakan pedang beneran begitu, tapi
pedang roh. Kalau pedang beneran, Tuhan Yesus juga larang. Waktu Petrus di Taman Getsemani, datang prajurit menangkap Yesus, maka Petrus dengan pedang terhunus dia keluarkan, dia potong salah seorang prajurit, telinganya putus, saudara. Yesus katakan, "Hai Petrus, sarungkan pedangmu. Sebab orang yang bermain pedang, dia akan mati di ujung pedang." Artinya apa? Artinya Yesus tidak mau muridnya pakai pedang untuk berperang. Tapi ini menghadapi peperangan rohani. Peperangan yang lawannya pakai pedang roh, yaitu firman Allah. Itu berarti firman Allah itu sangat kuat, saudara. Firman Allah itu sangat dahsyat. Hari ini, saudara, orang yang berdosa bertobat dengar firman Allah. Orang yang hatinya keras menjadi lunak karena ada firman Allah. Orang yang mungkin dia sudah putus asa, mau bunuh diri, tapi firman Allah dapat memberikan kekuatan pada dia. Jadi firman Allah begitu dahsyat. Itu sebabnya mari kita belajar seperti Daud setiap hari mencintai firman Tuhan. Paling sedikit kita membaca, merenungkan firman-Nya. Dilanjutkan, saudara. Ayat 18. Dan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jaga dalam doamu dengan permohonan tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Berdoa, komunikasi dengan Allah. Doakan orang-orang kudus, orang-orang yang dipakai oleh Allah, oleh Tuhan Allah untuk pekerjaan Tuhan. Kita perlu doakan mereka, karena mereka itu memiliki pergumulan yang dahsyat, menghadapi berbagai persoalan yang kadangkala kita tidak tahu apa yang menjadi pergumulannya. Saudara yang saya kasih Tuhan, kita lanjutkan. Ayat 19. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Mulut Paulus sebagai hamba Allah. Saudara, tidak gampang berdiri di depan mimbar seperti begini, saudara, karena menurut kacamata rohani, jasmani juga dari setiap orang yang mendengar beda-beda. Ada banyak pendeta, kalau kita sharing sebagai pendeta lokal, mereka itu jarang mengkhotbahkan tentang persembahan, tentang uang di gereja, karena nanti takut ngomongin mata duitan, ya. Diundanglah pendeta luar datang khotbah tentang uang, gitu ya. Jadi pendeta luar yang diundang khotbah tentang uang. Lalu ada jemaat yang kaya raya, sok-sok jadi bos di gereja, si pendeta juga sungkan untuk menegur pendeta luar yang datang khotbah firman Tuhannya, dia berani menegur. Saudara, Paulus mengetahui itu pergumulan dari seorang hamba Tuhan seperti itu. Maka dikatakan berdoalah supaya dia sebagai hamba Tuhan punya keberanian ngomong sendiri, jangan pakai mulut orang lain, gosip ke sana sini gitu. Ngomong sendiri karena apa? Dia perlu berani dong, karena kalau dia menyampaikan tentang uang bukan berarti masuk kantong sendiri. Kalau dia menyampaikan tentang keberanian untuk memperbaiki orang, bukan berarti untuk kepentingan sendiri, karena untuk kepentingan orang-orang pribadi. Karena walaupun kita orang yang kaya, harta kita banyak, persembahan kita banyak, bukan berarti kita jadi bos di gereja, bukan. Kita tetap adalah anak-anak Tuhan
jemaat yang biasa. Maka di sini dikatakan berikan keberanian. Yang kulayani sebagai utusan yang di penjara. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakan sebagaimananya seharusnya aku berbicara. Sehingga Paulus tidak munafik. Dia tidak hanya istilahnya adalah asal Bapak senang. Jadi yang disampaikan adalah menyenangkan, yang baik-baik. Waktu khotbah tentang penderitaan, tentang salib, gak disampaikan. Hanya sampaikan, kan ada gereja yang hanya khotbah tentang yang enak-enak lah. Percaya Yesus, jadi kaya raya, enak-enak. Tapi jarang kita dengar, percaya Yesus, engkau akan menghadapi kesulitan, engkau mungkin dicemooh, orang membenci kamu, bisa dibunuh juga gitu. Tapi memang benar saudara, percaya pada Tuhan, resikonya demikian. Tapi kita gak takut. Paulus katakan gak takut. Karena apa? Karena bagi Paulus, mati pun itu adalah apa? Keuntungan saudara. Karena dia juga bertemu dengan Tuhan Allah. Jadi kalau kita ikuti firman Tuhan, kita seperti itu saudara. Saudara, sekali lagi, apa yang Tuhan berikan pada kita perlu hargai baik-baik. Sebab sesuatu yang ditambahkan atau dikurangi, itu menjadi kacau. Termasuk firman Allah. Ya, gak boleh tambahkan, gak boleh dikurangi. Yang diciptakan Tuhan juga demikian. Tuhan sudah ciptakan kita dengan sebaik-baik. Kalau tambahkan, akan ganjil. Saudara, saya rasakan itu. 3 minggu lalu, sebenarnya sudah 1 bulan, saya rasakan gigi bagian depan saya itu, goyang-goyang. Kemudian makin mau copot begitu. Sampai akhirnya apa? Sakit. Ya. Lalu apa yang terjadi saudara? Saya mau cabut tapi masih mau khotbah di LA. Takutnya nanti khotbah giginya ompong kan diperhatikan oleh jemaat lucu. Di mereka gak dengar khotbah, hanya lihat giginya. Akhirnya 2 minggu lalu saya copotkan, minta dokter di Saratoga dia cabut dulu. Lalu minggu lalu kan khotbahnya pakai masker, bukan karena batuk atau apa, bukan karena bersin, tapi takut kalau saudara perhatikannya ke lain tempat gitu. Tapi hari ini sudah dipasang, minggu lalu sudah pasang. Tapi suara saya jadi tadil gitu ya. Mau ngomong gak bisa kadang-kadang gitu ya. Jadi saya bayangkan kalau apa yang ditambahkan itu ciptaan Tuhan, kalau ditambahkan dikurangi itu repot itu, bahaya. Maka hargailah apa yang sudah Tuhan berikan. Kalau Tuhan punya kuasa, hargai kuasa Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita karunia, hargai karunia Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kita berkat, hargai berkat Tuhan. Kalau Tuhan berikan pada kita talenta, hargai talenta yang diberikan Tuhan. Tuhan berikan kita pengetahuan, hargai. Pakailah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan kita kesehatan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berikan kita kerajinan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini biarlah semuanya ketika kita berperang melawan iblis, kita tetap setia kepada Tuhan. Tidak tambah atau kurangi kebenaran yang kita miliki. Hadapi iblis. Hadapi iblis itu supaya kita menang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh mendengar firman-Mu. Kami boleh belajar akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, pakai setiap kami Tuhan. Supaya firman Tuhan yang kami pelajari boleh jadi berkat bagi orang lain juga. Tuhan Bapa kami di surga, kami juga berdoa supaya setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini
Kami tak waspada, kami jaga-jaga, karena setiap hari kami berperang melawan keinginan iblis. Iblis bisa menggoda kita. Seharusnya kami datang beribadah, iblis bisa menggoda kami pergi ke tempat lain. Seharusnya kami datang untuk bersama-sama datang pada Tuhan untuk berdoa. Iblis bisa membuat kita untuk kerjakan yang lain. Seharusnya kita bersandar kepada Tuhan sepenuhnya. Iblis juga bisa membuat kita bersandar kepada yang lain. Oh Tuhan, berikan kekuatan kami. Jikalau kami punya kekuatan daripada Tuhan, kami akan taat, kami akan kuat, kami akan teguh. Apa yang kami lakukan untuk Tuhan tidak goyah, karena kami menang perang melawan iblis, melawan ketidakbenaran itu. Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan kami menang setiap saat. Amin. Saya serahkan kembali pada Ibu Susan. Terima kasih kepada Pendeta Saud yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada setiap kita. Dan pada saat ini kita akan masuki persembahan. Mari kita menyanyikan satu lagu 380. Persembahan akan dijalankan oleh saudara tadi ya. 380. Bangunkan kami, revive us again. Pujilah Allah, demikian kasih-Nya yang mengutus anaknya tebus dosaku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Kedua, pujilah Allah, Roh Sang Penghibur yang menghantar jiwaku kepada Kristus. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Ayat keempat, kita bangkit berdiri, nomor 380. Dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Sekali lagi ayat keempat. Bangunkan kami dengan kasih-Mu, dengan api Roh Kudus bakar hatiku. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan, bangunkan kami. Doa persembahan, saya persilakan kepada saudari Rini ya untuk doa persembahan.
Amin. Silakan duduk kembali. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita akan nyanyikan doksologi, kemudian doa berkat dan amin song, ya. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Jemaat sekalian yang ada di gereja maupun kami semua yang ada di rumah, terima berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk kembali, saudara sekalian. Lingkupiku dengan sayamu, naungiku dengan kuasamu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku, ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan Yesus memberkati.